Hai guys, aku akan kembali bertanya kepada beberapa temanku dampak COVID-19 secara psikologi, ekonomi, dan sosial kepada 3 temanku yaitu Pendeta Ruth Nababan, Ruhut Nandu Sinaga, dan Debbie Manalo. Yuk kita ikutin. Senang banget udah diundang Lisi ke YouTube channelnya. Hari ini mau sharing tentang dampak corona secara ekonomi, psikologi, sosial. Banyak amat sih, Lis. Gak apa-apa deh. Dampak yang paling terasa adalah ya begini deh. Tuh. Rebahan aja di rumah. Rebahan aja dan jadi pahlawan buat bangsa dan negara. Syukur pada Tuhan, gue nggak usah angkat bambu runcing buat jadi pahlawan. Terus udah gitu dampak ekonomi sih puji Tuhan juga tidak terlalu mengganggu karena gaji bulanan masih bisa rutin diterima. Tapi ya gitu deh, artinya pasti ada sampingan-sampingan yang tidak ada lagi sekarang. Jadi ya hemat-hemat, secara mall juga tutup ya, nggak kemana-mana, kita rebahan aja. Jadi ya cukup-cukup aja lah. Terus udah gitu dampak sosialnya makin halu sih ya. Halu kenapa? Karena halu karena sekarang nggak ada kerjaan banget yang banyak numpuk gitu. Jadi halunya itu lebih banyak pakai face app, halu-halu nggak jelas, halu-halu alay, ya begitulah dampak sosialnya. Terus dampak psikologis, rindu rindu kumpul-kumpul, rindu kongko-kongko, rindu sama jemaat juga, cipika-cipiki sama ibu-ibu. Terus udah gitu rindu pesta ya, bungkus-bungkus. Terus apa lagi ya, pokoknya rindu deh. Pokoknya psikologisnya it's about rindu. Kalau sosialnya sih apa ya, dampak sosialnya ya gini deh, jadi terisolir. Tapi nggak apa-apa, untung aja ya coronanya selesai, gue merit, jadi masih ada laki nemenin gue. Ih sedap deh, pengantin baru coronaan. Mantap guys. Ya udah deh, sekian dulu. Semoga testimoni ini menghibur dan membuat semua yang menonton tetap semangat. Karena biarpun corona, kita harus jadi apa ya? Jadi apa ya? Jadi pahlawan dengan rebahan aja. Oke? Hidup rebahan. Dadah. Selamat pagi, salam sehat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Ruhut Nando Sinaga. Saya berprofesi sebagai pebisnis dan juga pedagang online produk-produk kesehatan, kecantikan, dan juga pasutri di salah satu perusahaan multilevel marketing terkemuka di Indonesia. Terima kasih buat sobatku Lisiani yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing mengenai dampak pandemi COVID-19 secara psikologi, sosial, dan ekonomi. Oke teman-teman, saya coba sharing sedikit apa yang saya rasakan secara psikologi. Jujur ya, tentu ada rasa khawatir, rasa takut, rasa was-was jikalau saya harus keluar rumah bertemu dengan orang yang mungkin saja carrier, atau saya yang carrier. Saya bertemu dengan keluarga, bertemu dengan tetangga, yang mungkin akan terjadi tular menular. Karena kita tahu virus COVID-19 ini penularannya sangat masif. Jadi rasa khawatir untuk bertemu atau beraktivitas seperti biasanya itu memunculkan rasa was-was sendiri. Makanya saya, selagi tidak sangat-sangat penting, saya lebih bagus di rumah saja sesuai dengan anjuran pemerintah, stay at home. Secara sosial ya sangat berdampak. Karena semenjak pandemi COVID-19 ini, kita dan saya juga
sudah tidak pernah lagi mengikuti acara-acara arisan, acara pesta, acara adat, bahkan termasuk beribadah seperti biasanya di sebuah gedung gereja. Itu selama pandemi ini sudah hampir-hampir tidak saya rasakan lagi. Padahal selama ini saya cukup aktif di kegiatan acara doa, acara arisan, acara pesta. Saya cukup aktif selama ini. Atau nongkrong-nongkrong, bertemu teman, bertemu saudara, itu sangat tidak pernah lagi saya rasakan. Itu secara sosial. Jadi sangat berdampak. Jadi dampaknya saya ya bosan juga di rumah, membatasi diri untuk bertemu dan beraktivitas di luar. Oke, secara ekonomi, puji Tuhan, secara ekonomi dampaknya positif karena saya pedagang online produk kesehatan. Sejak pandemik ini justru omset penjualan saya dan tim-tim saya itu meningkat. Karena yang kami jual adalah produk-produk kesehatan. Yang kami lakukan adalah penjualan secara online. Jadi tidak harus keluar rumah, dan kami juga sudah melakukan kegiatan bisnis ini sesuai dengan anjuran pemerintah. Bahkan sebelum pandemi ini pun kami sudah mengerjakan secara online. Dan secara pandemi ini pun kami tetap melakukannya secara online. Jadi pekerjaan saya tidak terganggu oleh pandemi ini karena memang pada dasarnya kami mengerjakan secara online. Walaupun sebelum pandemi ini bisnis yang kami kerjakan ini dikerjakan secara online dengan hanya bermodalkan sosial media, memanfaatkan Facebook, WhatsApp, Instagram. Kita bisa melakukan bisnisnya. Nah, dengan adanya pandemi ini tidak mengganggu, kami tetap di rumah saja, tetap bisa mengerjakannya, hanya bermodalkan sosial media. Produk kami boleh sampai ke pelanggan, dan pelanggan pun sangat-sangat membutuhkan. Jadi orderan puji Tuhan semakin meningkat. Omset saya dan tim justru meningkat. Secara global, yaitu perusahaannya juga, secara data yang kami dapat, perusahaan justru omset penjualannya meningkat 150% selama pandemi ini. Jadi secara ekonomi stabil, bahkan cenderung meningkat. Itu yang mungkin yang saya rasakan, psikologi, sosial, dan ekonomi oleh efek dari pandemi COVID-19. Oke, mungkin itu saja yang saya coba sharingkan. Saya hanya mencoba sharing dan sedikit memotivasi teman-teman supaya selalulah kita berpikir positif di dalam persoalan apapun itu, apapun yang kita alami. Jikalau kita bisa berpikir positif dan kita bisa ambil peluang, semuanya akan baik-baik saja. Tetap percaya pada Tuhan, memohon belas kasih-Nya, memohon ampun kepadanya, supaya COVID-19 ini boleh dijauhkan dari kita segera, dan kita boleh kembali beraktivitas seperti biasa tanpa rasa was-was lagi. Semoga Tuhan melindungi kita senantiasa. Oke, terima kasih. Semangat pagi, salam sehat luar biasa. Terima kasih buat Sobat Kulisiani. Ekonomi tentu ada, pendapatan per bulan pasti berkurang ya, karena semuanya mengalami krisis. Semua program-program juga yang sudah direncanakan sejak awal tidak bisa berjalan dengan baik ya, itu mempengaruhi ke ekonomi secara pribadi juga ya.
Kemudian secara sosial, relasi kita dengan orang lain, berkurang, pertemuan-pertemuan secara langsung tuh berkurang. Ya walaupun semuanya bisa diatur melalui virtual, tapi kan nggak seasik kita bisa memberikan respon, bisa melihat bahasa tubuh teman kita, partner kita berbicara. Kalau ada sesuatu kita bisa langsung membaca bahasa tubuhnya, memberikan respon bagaimana, berbeda dengan virtual. Per Pertemuan-pertemuan yang dengan virtual, kemudian juga, saya mungkin bagi yang jomblo bisa saja jadi jomblo berkelanjutan karena semuanya sekarang diatur susah untuk bertemu. Kemudian secara sosial psikososial, psikologi kita juga mempengaruhi, apalagi waktu baru-baru ya, pandemik ini datang, kekhawatiran kita tinggi, kemudian kecurigaan terhadap orang lain juga tinggi, dan itu mempengaruhi juga ketenangan kita. Ya walaupun akhir-akhir ini kita sudah mulai tahu, kita tahu, bagaimana membatasi diri, bagaimana mengurangi rasa khawatir kita, bagaimana kita sudah tahu, membaca berita itu harus yang bagaimana, akhirnya kita tahu menjaga imun tubuh kita bagaimana. Berbeda waktu awal-awal, semua kita takut, memegang gagang pintu takut, semuanya takut, tapi ya akhirnya kita sudah terbiasa, sudah semakin tahu trik-triknya. Semoga kita sehat menghadapi situasi ini.